Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Majida Pak Akatiri. Saya dari RPL 2 S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan palliative care, di mana tujuannya itu untuk memberikan sistem dukungan kepada pasien dan juga keluarganya ketika mereka dihadapkan dengan penyakit apapun, serta memaksimalkan kualitas hidup pasien. Baik, untuk tindakan kali ini, saya akan melakukan tindakan ini dengan diagnosa pasien yang mengalami nyeri akut, dengan keluhan pasien merasakan nyeri, dengan pasien mengatakan sulit tidur dan gelisah, dan pasien juga mengatakan nafsu makannya itu berubah dan berkurang, dan proses berpikir pada pasien itu terganggu. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Pak ini. Di sini sebelumnya namanya siapa? Sebutkan. Baik, Ibu juga ya Ibu. Sebelumnya di sini saya bertujuan untuk berbincang-bincang terkait kondisi Ibu bagaimana sekarang. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit Ibu. Tempatnya kita lakukan di sini saja ya. Ya. Jadi Ibu, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Tangan 4 langkah. Dalam sekarang tadi ya. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya untuk berbincang-bincang pada saat ini, di mana berbincang-bincang saat ini itu sama Ibu halnya seperti di rumah sakit. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Ibu jawab, dan kalau misalkan ada yang tidak bisa dijawab, Ibu tidak akan menjawabnya. Baik Ibu, di sini Ibu berbincang-bincang pada saat ini, Ibu mau ditemani oleh keluarga atau tidak? Sendiri saja ya Bu ya. Nah, untuk di sini ada beberapa hal yang harus diisi ya Bu ya. Ini bisa diisi sama Ibu ataupun sama saya. Nah, Ibu maunya diisi sama Ibu atau sama saya? Kita ada dari Ibu sama saya saja ya Bu ya. Baik Ibu, di sini untuk yang pertama, ini saya akan bertanya Ibu terkait bagaimana kondisi Ibu saat ini. Apakah ada yang Ibu rasakan pada saat ini? Kalau saat ini rasanya rasa nyeri masih terasa. Baik Ibu, Ibu masih merasa nyeri ya Bu ya. Nah, kalau ada rentan angka nih Bu dari 0 sampai 10, dan Ibu ditempatkan di angka berapa? Di angka 6. Di angka 6. Ya berarti ya Bu ya di sini. Nah Ibu, tadi kan Ibu merasakan merasa nyeri ya Bu ya, yang Ibu alami. Sekarang apakah rasa nyeri tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu? Kalau mengganggu, saat ini sudah berkurang sih, berkurang. Nggak terlalu mengganggu. Apakah Ibu merasa kelelahan pada saat nyeri tersebut dialami Ibu? Kalau kelelahan pastinya ada, sambil terasa, cuman jadi aktivitasnya mengurangi aktivitas yang berat-berat, berkurang lah. Nah Ibu, kalau misalkan Ibu merasa lelah, kalau ada rentan 0 sampai 10, Ibu mau menempatkan masa lelah Ibu berapa? Ya, angka 4. Dan berarti ya. Nah, Ibu kan tadi ada merasakan nyeri, terus ada rasa lelah juga. Nah, keadaan Ibu itu apakah ada kondisi lain gitu Ibu merasa mual atau tidak? Kalau untuk mual sekarang ini sudah berkurang. Sudah berkurang ya. Kalau misalkan ada rentan angka 0 sampai 10, Ibu mau menempatkan rasa mual Ibu itu di angka berapa? Angka 3. Dulu aja Bu ya. Nah Ibu, dengan kondisi Ibu saat ini, apakah Ibu mengalami stres atau ada beban pikiran yang bisa mengalami Ibu stres berat gitu? Kalau stres pastinya ada ya, apalagi pas lagi stres. Cuma sekarang kalau pas lagi di rumah stresnya jadi berkurang gitu ya. Kita tahu juga tentang penyakit saya. Kalau misalkan ada rentan 0 sampai 10, Ibu mau ditempatkan di angka berapa? Apa di angka 3? Dan berarti ya. Nah, Ibu kan tadi ada mengalami stres, terus nyeri, terus ada lelah juga ya Bu ya. Nah, Ibu bagaimana gitu ke diri Ibu sendiri, apakah ada rasa cemas atau tidak gitu terhadap kondisi Ibu saat ini? Cemas pastinya ada itu, cuman aku sekarang udah berkurang juga pada cemas, mungkin sama tahu tentang kondisi saya sudah ada kurang. Kalau dari rasa 0 sampai 10
Jadi untuk ada ibu itu ada cemas, ada khawatir juga ya Bu ya. Nah, bagaimana gitu pola tidur dari ibu? Apakah ibu sering masuk atau tidak masuk? Kalau pola tidur karena terganggu kadang malam tidak tidur. Kalau pas lagi cemas gitu kan, kalau pas lagi tenang itu juga yang kalau ada 40 sampai 10 untuk rasa ngantuk ini mau ditempatkan di kamar yang saat ya boleh ya ibu. Nah sekarang ibu ke pola nutrisi ibu nih bagaimana sih nutrisi atau selera makan ibu di sehari harinya? Kalau pola makan sih makanan kadang satu porsi itu cuma setengah karena tadi ada rasa buah dia ada juga tadi ya. Nah kalau dia makan 1 sampai 10 selera makan ibu mau ditempatkan di angka berapa? Angka 4. Nah ibu, tadi kan ibu dari kondisi ibu yang saat ini ibu alami, apakah ibu merasa sehat juga atau merasa kurang segar gitu atau bagaimana? Kalau saat ini sehat, kami tidak terlalu sehat. Kalau ya baik ini, kalau ada rentang 0 sampai 10 mau ditempatkan di angka berapa? Antara sehat dan rasa bugar itu. Yang paling pas. Yang paling ya. Ibu, sekarang saya mau bertanya ibu terkait dengan pernapasan ini. Apakah ada sesak atau tidaknya ibu yang ibu rasakan saat ini? Untuk kita saat ini ada kurang yang dari kata indikator sama kemudiannya adalah kurang. Kalau ada 40 sampai 10, sesak ibu sama ada rasa sesak ibu mau ditambahkan di apa? Di angka 3. Nah ibu, selain masalah-masalah yang ibu alami ibu seperti tadi jumlah nyeri, terus mual, terus tadi ada juga masalah ibu ya. Nah apakah ibu bisa menjawab pertanyaan saya terkait masalah yang lain? Kalau untuk masalah kesehatan yang lain yang tadi itu ya tuh cuma kalau masalah yang lain ada masalah BPJS tapi bikin BPJS itu juga masalah keuangan sih. Nah untuk tentang hal tersebut ibu kalau misalkan ada angka 0 sampai 10 hal tersebut bisa ibu terapkan di angka berapa? Masalah keuangan itu di angka 7 ya dan berarti. Nah ibu di sini kan saya lihat dari hasil ini setiap hari ibu kan selalu melakukan pekerjaan ini pada saat di rumah sakit tadi ya. Nah untuk mengobservasi atau mengetahui kondisi ibu ternyata hasilnya ada peningkatan ibu dari hari-hari sebelumnya atau di hari di rumah sakit ibu sebelumnya gitu ya. Dan semoga mudah-mudahan untuk hari-hari selanjutnya ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Nah amin ya. Jadi ibu kalau begitu untuk pengkajian hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga mungkin ibu sudah mengetahui juga ya tadi ini terkait kesehatan ibu. Nah ibu untuk berbincang-bincang saat ini untuk perasaannya ibu bagaimana ibu setelah kita berbincang-bincang jadi lebih segar ada kesiapan lah lebih motivasi ya. Nah dari ibu kalau begitu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ini sudah ada. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Mungkin untuk selanjutnya ibu kita adakan pertemuan lagi di hari besok ya Bu ya. Nanti mungkin akan ada seseorang yang mungkin datang ke sini dan iya Bu untuk hasil ini akan saya laporkan ke tim saya untuk nantinya sebagai olahan data di tim saya ya Bu ya. Nah baik Ibu untuk besok kita akan bertemu lagi di jam 10 ya Bu ya. Untuk besok akan ada pengajian lagi mungkin terhadap ibu ya Bu ya. Bagaimana nanti kondisi ibu saat itu gitu ya. Untuk waktunya mungkin jam 10 ya Bu ya. Dari jam 10 dan itu terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Ya ibu terima kasih juga. Saya juga ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik mungkin sekian tindakan dari palliative care. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.